Oke, untuk selanjutnya, sini kita akan latihan untuk membuat sebuah produk, yaitu produk ragum, di mana ragum ini terdiri dari beberapa komponen, seperti ada landasan 1, landasan 2, rang pengunci, rang tetap, dan lain-lain. Sebelum masuk ke pembuatan produk, sebelumnya kita harus mengatur isi dari AutoCAD-nya, software-nya. Di sini kita masih menggunakan AutoCAD 2019. Langkah pertama, di sini teman-teman ubah ke 3D modeling. Nah, sehingga tampilan dari home-nya berbeda kalau 3D modeling dengan yang sebelumnya. Di sini ada 3D basic, 3D modeling, dan drafting and annotation. Di sini kita pilih 3D modeling. Nah, kemudian untuk pandangan, di sini teman-teman untuk memudahkan pilih SW isometric. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. SW isometric. Nah, untuk pembuatan komponen pertama, diawali dari komponen utama dari produk ragum itu sendiri, yaitu landasan. Di sini kita akan membuat landasan dari ragum itu sendiri untuk langkah awal. Nah, untuk landasan ini kita berbentuknya tuh seperti balok ya. Jadi di sini kita akan menggunakan fitur box sebelah sini. Di sini ada apabila kita pencet panah bawahnya, dari ada box, silinder, cone, sphere, piramid, oke, dan terus. Karena di sini kita akan membuat seperti balok ya wujudnya untuk landasan. Kita pilih box. Nah, kemudian di sini kita tentukan dulu titik koordinat awalnya. Untuk titik koordinat awal kita pakai 10,10 aja ya. Nah, sini titik untuk titik awalnya. Oke, kita sudah buat untuk titik koordinat awal di sini, dan kita coba untuk membuat boxnya sesuai dengan ukuran dari ragum. Nah, kemudian ini akan muncul titik kotak ya. Nah, di sini kita lihat untuk lebarnya itu 150. Panjangnya 150. Kemudian untuk lebarnya itu 40. Nah, kemudian untuk kita tarik ke atas, kita bisa tarik ke bawah, ke atas. Kita tarik ke atas, untuk tingginya itu 10. Ini kita satuannya milimeter ya. Mungkin di bagian basic itu sudah dijelaskan untuk penentuan ukuran, orto, dan lain-lain. Enter. Nah, di sini kalian sudah membuat balok ya untuk landasannya seperti ini. Nah, untuk memudahkan untuk penentuan dari titik, sudut, dan lain-lain garis, kalian bisa ubah. Ini kan masih realistik. Ubah ke 2D wireframe. Jadi seperti ini tampilannya. Ini akan memudahkan teman-teman untuk menentukan titik, melanjutkan, buat garis bantu, dan lain-lain. Agar lebih terlihat saja garisnya. Seperti itu. Nah, ini untuk landasan. Kemudian, di landasan itu ada lubang ya, untuk membuat lubang untuk baut. Ada 3 lubang, di sini, dan di sini. 3 lubang. Kita akan membuat lubang yang pertama, dan di sana terlihat untuk ukurannya itu 10,10 dari sini ukurannya. Kita coba enter. Tarik ke sini 10,10. Nah, ini untuk garis bantu membuat lubang untuk baut. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan fitur dari silinder untuk membuat lubang di baut. Nah, di sini ada silinder. Kemudian kita bisa membuatnya di sini dari endpoint garis bantu tadi. Untuk radiusnya itu 4. Untuk ke bawahnya disamakan dengan tinggi dari landasannya, yaitu 10.
Oke. Di sini sudah ada silinder untuk pembuatan baut. Nah, kemudian kita buat yang sebelah kirinya. Nah, di sini kita akan buat garis bantu lagi untuk sebelah kirinya. Dari sini kita tambahkan sekitar 20 karena ini panjangnya 40, dipakai 10. Jadi kita untuk 10 di ujung itu kita tambahkan panjangnya 20. Nah, gitu ke di situ titiknya. Untuk memudahkan pandangan biar tidak. Nah, oke. Kita buat silinder kembali. Sini. Radiusnya 4. Nah, 10. Setelah itu kita akan membuat untuk di ujung sini. Nah, kita akan membuat garis bantu lagi. Agar memudahkan, kita ambil dari sini ya. Kita ambil panjang ke sana. Untuk mencapai 10 sini kan karena ini panjangnya 150, diambil 10 ini. Dan di sana juga 10, berarti kita kurangi 20. 150 kurang 20, 130. Untuk garis bantu di sini. Kita tulis 130. Oh, sorry. Melenceng. 130. Di situ. Kita buat silinder kembali. Radiusnya 4. Tingginya 10. Oke. Setelah itu teman-teman bisa hapus untuk garis bantunya. Ini hanya untuk memudahkan saja, jadi jangan lupa dihapus untuk pembuatan garis bantu. Yang ini juga kita hapus. Oke. Nah, di sini kita belum selesai, belum sampai menjadi lubang. Karena apabila kita lihat dari aslinya, di sini kita hanya masih berbentuk rancangan bulat ya, belum dilubangi. Jadi di sini kita akan menggunakan substrak. Substraknya ada di sini. Nah, ini ada substrak itu untuk menghilangkan bagian yang terpilih. Kalau solid itu menggabungkan. Jadi sini kita akan substrak untuk menghilangkan untuk tempat bautnya. Nah, caranya klik substrak, kemudian pilih benda yang akan dipilih, dan enter. Kemudian pilih yang akan dihilangkan. Yang dihilangkan itu ada 3 ya, ini dilubangi 1, 2, 3, dan enter. Nah, ini sudah jadi lubang. Kita lihat. Nah, ini hasilnya. Ini landasan untuk landasan 1 ya, karena untuk landasan ragum itu kita akan membuat 2 landasan serupa. Nanti kita akan buat sebelah kanannya. Ini baru 1. Seperti ini bentuknya. Oke. Kita ubah lagi ke 2D wireframe kembali. Nah, untuk pembuatan landasan yang kedua, kita tidak perlu untuk membuat kembali dari awal. Di sini kita akan menggunakan fitur mirror. Jadi mirror itu berfungsi untuk menggandakan suatu objek ya atau benda. Nah, di sini kita akan pilih bendanya. Ini. Enter, kemudian kita mirror, ambil titik di mana kita akan menggandakannya. Kita ambil titik di ujung sini. Nah, seperti ini. Jadi ada 2. Kita mirror ke sebelah sini. Nah, ini sudah jadi ada 2. Kita lihat. Oke, jadi ini tampilan setelah di mirror. Sini kita
sudah ada dua landasan, landasan 1 dan landasan 2. Di sini kita tinggal memberi jarak antar landasan. Untuk digambar itu jaraknya sekitar 10. Kita menggunakan fitur move. Tulis saja di move langsung. Kita pindahkan objeknya. Enter. Kita ambil dari sini. Jaraknya itu 10. Tulis 10. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk landasan yang dipakai untuk membuat ragum. Kita lanjut ke komponen selanjutnya. Pertama kita ubah lagi ke 2D wireframe untuk memudahkan. Untuk komponen kedua di sini kita akan membuat rahang tetap. Rahang tetap itu letaknya di sini ya. Nah, rahang tetap. Ini kita langsung menggambar saja. Ini kita akan menggambarnya menggunakan 3D polyline, yaitu ini. Di sini ada 3D polyline, ada polyline biasa, ada line juga. Di sini kita menggunakan 3D polyline. Kenapa kita menggunakan 3D polyline? Karena agar garis per garisnya itu terhubung yang kita gambar. Kalau kita menggunakan line itu biasanya tidak terhubung, biasanya untuk satuan garis kita menggunakan line. Kalau di sini kita membuat satu rancangan komponen, jadi baiknya menggunakan 3D polyline. Kita ambil dari ujung sini. Nah, untuk ukurannya ini 25 mili. Untuk panjangnya 25. Kemudian untuk ke atasnya itu 30. 30. Untuk lebarnya itu 5. Nah, kemudian ke bawah ini kan sini lebarnya juga sama 5. Jadi untuk ke bawahnya 30 dikurangi 5 jadi 25. Nah, untuk ke sini karena tadi kan 25 diambil 5, kita isi 20. Nah, untuk ke bawahnya isi 5. Oke. Sudah jadi. Nah, ini untuk membuat rahang tetap. Di sini kita akan buat 3D. Di sini kita baru bidang bentuk kotak seperti ini. Untuk membuat 3D-nya kita panjangkan untuk 3D itu ke sana. Kita menggunakan fitur extrude. Ini extrude ya di sini. Kemudian klik saja langsung, kita pilih yang tadi sudah kita gambar. Oke, enter. Nah, sini kita bisa membuat 3D-nya langsung. Nah, di sini kita menggunakan fitur polyline agar kita bisa seperti ini langsung gitu. Tidak ada kendala. Kalau misalkan kita memakai line itu akan lebih sulit ya. Nah, untuk panjangnya kita samakan karena panjang dari lebarnya ini 90. Terus saja 90. Oke. Ini sudah jadi ya. Untuk rahang tetap. Nah, kalau lebih seperti ini. Yang sudah kita gambar. Oke, untuk selanjutnya di sini di rahang tetap itu terdapat 4 lubang ya. Di sini 4 lubang untuk menyambungkan antar landasan dengan rahang tetap. Dan untuk pembuatannya sama dengan pelubangan di landasan tadi, yaitu menggunakan silinder. Kita langsung saja pakai silinder. Nah, kita samakan, ambil titik dari silinder yang sudah kita buat sebelumnya. Radiusnya 4, kita tarik saja ke atas. Berapa saja ukurannya terserah. Karena nanti akan terbuang ya di substrak. Kemudian kita buat silinder selanjutnya. 4.
Nah, kemudian kita akan substrak untuk agar menjadi lubang. Kita pilih objeknya ini dan kita pilih objek yang akan dibuang. 4 silinder ini. Enter. Maka sudah menjadi lubang. Nah, sudah bolong. Ini untuk menghubungkan landasan dengan rahang. Nah, kemudian di sini juga bentuk dari rahang tetap ini ujungnya seperti bulat ya, setengah lingkaran. Dan di sini kan kita masih kotak ya, belum masih runcing gitu. Jadi di sini kita akan menggunakan fitur fillet. Langsung saja tulis fillet. Kita pilih objeknya. Dan kita tulis radiusnya R, enter. Radiusnya itu 2. Nah, sudah ada. Kita buat untuk sisi kanannya agar terlihat ya. Langsung pakai fillet, atau di sini bisa ditulis atau bisa langsung ke sini. Ini objeknya. Tinggal enter saja. Ini setelah di fillet, jadi ujungnya tidak runcing ya. Nah, ini untuk rahang tetap sudah jadi seperti ini. Kemudian kita masuk ke komponen ketiga setelah pembuatan terang tetap, yaitu pembuatan rahang penggerak. Untuk rahang penggerak tuh di sebelah sini. Bentuknya hampir sama, hanya balik badan saja sebelah kanan. Kita akan buat kembali menggunakan 3D polyline kembali seperti tadi. Kita posisikan dulu supaya enak lihatnya. Ini dia. Kita menggunakan 3D polyline. Kita ambil dari sini. Gambar saja langsung. Untuk lebarnya itu 30. Tingginya 5. Lebar ininya 5. 5. Ininya kan 30 karena sama lebarnya 5 berarti kita isi 25. Nah, 25 kita tarik ke atas. Itu 25 juga sama. Karena sudah dihitung dari lebar yang bawah. Kemudian tarik ke kiri itu 5. Tarik lagi ke bawah itu 30. Jadi untuk nyambung ke titik awal tadi. Oke, sudah jadi. Nah, ini untuk pembuatan rahang penggerak. Kemudian kita lakukan seperti tadi, kita extrude saja untuk memberikan 3 dimensinya. Enter. Tarik 90. Oke, ini sudah untuk menjadi rahang penggerak ya. Nah, di rahang penggerak ini di sini ada lubang untuk tengah-tengahnya, ada lubang di sini. Kita akan membuat lubang. Untuk tekniknya sama seperti tadi menggunakan silinder, cuman hanya saja ada yang berbeda. Di mana lubang dari landasan dan rahang tetap tadi itu posisinya ke bawah. Sedangkan untuk posisi lubang di sini itu posisinya ke arah kanan ya, ke sana. Atau ke arah samping.
ya, horizontal. Jadi kita harus mengubah pandangannya. Di sini kita akan rubah ke right ya. Sorry. Nah, ini. Nah, jadi sehingga tampilannya seperti ini. Kita ubah lagi ke 2D wireframe. Untuk jarak dari samping ke lubang itu jaraknya 30. Jadi kita harus membuat garis bantu. Kita ambil dari titik tengah komponen itu panjangnya 30. Oke. Kita buat silindernya di sini. Nah, jadi lubangnya ke sana ngarahnya, tidak ke bawah. Ini untuk radiusnya itu sama seperti tadi ya, 4. Tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Nah, sorry, untuk radiusnya itu 2 ya, agak kecil. Beda dengan yang di landasan dan rang penggerak dan rang tetap. 2. Tarik ke belakang itu 5. Oke, kita buat yang sebelah kanannya, kita buat garis bantu lagi. Dari sini 30, tarik. Kita buat silinder kembali. Jangan radius 2. Oke. Dan ini belum terlubang ya, kita harus substrak lagi seperti tadi. Jadi kita langsung saja substrak. Ini kita ambil ini yang kita hilangkan. Bentar. Jadi ini sudah di substrak. Jangan lupa garis bantunya dihapus langsung agar tidak lupa. Nah, ini sudah di lubang ya, kurang lebih seperti ini. Ini tidak tembus ke belakang ya, hanya rahang penggeraknya saja. Oke, untuk selanjutnya di rahang penggerak ini kita akan melakukan chamfer ya. Terus hal yang baru di ujung sini kita agar tidak runcing, kita chamfer, dan atasnya juga kita fillet seperti rahang tetapnya sama, disamakan. Jadi kita coba chamfer saja dulu. Nah, chamfer itu di sini. Ada chamfer. Kita coba 2D wireframe agar terlihat. Kita posisikan dulu. Nah, kita pilih chamfer. Kemudian tulis D. Untuk ukurannya itu 5 ya, untuk chamfernya 5. Enter, kemudian isi lagi 5. Kemudian pilih objeknya. Enter, enter, enter. Nah, ini. Kemudian enter. Nah, sudah chamfer, jadi ujungnya tidak runcing ya. Kemudian kita lakukan kembali hal yang sama di ujung selanjutnya. Kita chamfer. Kita tidak perlu mengisi lagi ukurannya karena tadi sudah, jadi kita langsung saja untuk memilih line-nya, enter, 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 pilih line-nya. Nah, ini, enter. Ini sudah di-chamfer seperti ini. Nah, terakhir kita akan fillet
bagian atasnya, seperti yang ini ya, kita samakan. Kita posisikan dulu agar bisa terlihat. Pakai fillet, karena tadi sudah mengisi ukuran, kita langsung saja untuk memilih objeknya. 2, ukurannya 2. 2. Nah, sekarang kita satu garis lagi. 2. Pilih garis yang nah ini. Enter. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk komponen landasan 1, landasan 2, rahang tetap, dan rahang penggerak. Kita akan melanjutkan menggambar ragung menggunakan AutoCAD. Kita langsung buka aja AutoCAD-nya ya. Kita aktifkan dulu mouse snap-nya agar mempermudah. Semua dicentang ya. Terus orto ini juga aktifin. Ortonya on. Oke. Kita akan membuat komponen seluncur dan penahan persegi 8. Kita lihat dulu ukurannya di modul. Pertama seluncur. Seluncur itu panjangnya 30, lebarnya 10, tingginya 10, dan ada 2 lubang dengan radius 5. Oke, kita langsung buat aja ya seluncurnya menggunakan box. Seluncurnya. Di panjangnya itu 30 dengan sumbu X, lebarnya 10, dan tingginya itu 10. Nah, udah. Kita langsung bikin lubangnya menggunakan garis bantu terlebih dahulu ya. Gunakan L enter, terus kita pilih midpointnya ke sininya 10. Nah, kita bikin garis bantu. Satu lagi ya. L enter. Sininya 10. Kita lubang itu menggunakan silinder. Tadi radiusnya 5, berarti di sininya 2,5. Oke. Sininya 10. Sama kayak tinggi baloknya. Dan permudah kita copy aja ya. Copy bangun ruangnya. Klik. Kita pilih center point-nya. Tarik, klik. Nah, selesai. Kita hapus dulu garis bantunya tadi ya, biar gak numpuk. Udah. Kita langsung lubangi dengan substrat. Kita pilih balok yang utamanya, enter, terus kita pilih yang akan dilubanginya. Enter. Kita lihat. Nah, proses pelubangan udah ya. Lalu kita pindahin. Kenapa sebelumnya buatnya di luar? Karena agar mempermudah pembuatan lubangnya. Kita klik, kita pilih center point-nya. Kita pindahin sini. Udah. Pembuatan seluncurnya udah beres. Lalu kita buat penahan persegi 8. Penahan persegi 8 itu ukurannya itu panjangnya 40, lebarnya 4, dan tingginya 20. Ini menempel ke rang penggerak. Kita bikin dulu garis bantu agar lebih mudah. L enter. Dari bawah ke sini 10, lalu ditarik ke sini 5. Nah, ini garis bantunya ya. Agar di tengah-tengah kita bikin garis bantunya juga 25. Nah, gitu ya. Lalu kita bikin balok terlebih dahulu ya untuk membuat penahannya. Baloknya tingginya itu 20, terus
panjangnya itu tadi 40, panjangnya 40 dan lebarnya 4 ya. Nah, udah. Kita bikin baloknya udah ya. Baloknya udah, garis bantunya kita hapus aja biar gak numpuk. Terus garis bantu ini juga kita hapus. Garis bantu di bawah juga kita hapus biar gak numpuk nantinya. Lihat di sini ada 3 lubang. Ini ada di pusat di tengah-tengah, itu radiusnya 5. Terus yang kiri kanan radiusnya 2,5. Dari pinggir ke kanan, itu yang lubang pertama itu jaraknya 5. Terus yang ke tengah di 20. Terus bikin ya. Karena mempermudah seperti biasa kita pakai garis bantu L enter ya. Pertama 5, tarik ke atasnya itu 10. Selanjutnya L enter. Ke sini 15. Tarik ke atasnya 10. Itu lagi L enter. Sini ke sini 5. Ke atasnya 10. Ya. Sekarang kita bikin lubang. Ini lubang yang pertama, lubang silinder ya. Tadi kan radiusnya itu 2,5, kalau berarti setengahnya itu 1,25. Oke, tarik ke belakang, ini kan lebarnya 4, berarti 4 ya. Oke, 4. Selanjutnya yang tengah itu radiusnya 5, berarti 2,5. Oke, ke belakangnya 4. Selanjutnya ini radiusnya sama kayak yang pertama tadi. Radiusnya itu kan 2,5, setengahnya berarti 1,25. Ke belakangnya 4. Nah, gitu. Kita hapus dulu garis bantunya. Itu biasa biar gak numpuk. Nah, kita langsung substrak aja untuk lubangnya. Itu kita pilih komponen yang utama, klik, terus yang akan dilubanginya. Oke, kita lihat dulu ya. Udah terlubangi. Kita lihat lagi gambar penahan persegi 8-nya itu ikan bentuknya persegi 8. Kalau ini belum ya. Nah, kita menggunakan chamfer. Tadi ukuran chamfernya itu 5, gampang saja. Klik chamfernya, terus klik bangun ruangnya, next atau enter. Kita pilih ukurannya tadi kan 5 enter, lanjut lagi 5 enter. Terus kita pilih yang mau di chamfernya mana. Nah, klikin yang ini ya. Nah, udah. Kita pilih bagian atasnya, chamfer juga bagian atasnya. Bangun ruangnya kita klik, enter. Ukurannya 5 enter, 5 enter. Kita pilih yang mana. Nah, udah selesai. Selanjutnya chamfer lagi yang ini, klik chamfernya, terus pilih bangun ruangnya, klik enter, 5 enter, 5 enter. Kita pilih yang mau klik, nah yang mau dipilih. Oke, ini yang terakhir ya, chamfer bangun ruangnya, klik enter, ukurannya 5 enter, klik pilih. Nah, udah selesai. Balikan lagi pandangannya ke sesuai isometri, itu pandangannya buat. Ini pembuatan penahan persegi 8 dan seluncur telah selesai. Oke, untuk komponen selanjutnya di sini kita akan membuat terhang tetap yang kedua. Kita akan menggunakan fitur polyline. Kita akan membuatnya di luar benda dulu ya. Jadi tinggal kita move saja ke bendanya. Di sini kita
memiliki panjangnya 30. Enter. Kemudian lebarnya 25. Untuk lebarnya 25. Enter. Untuk ketebalannya 5. Nah, kemudian masukkan 20 karena sudah terpakai 5. Masukkan 25 dan masukkan 5. Nah, ini untuk rancangan benda kerja dari rahang tetap yang kedua. Kemudian kita akan extrude untuk menjadikannya 3 dimensi. Pilih extrude, kemudian klik bendanya, enter, kemudian jadi benda rahang tetap yang kedua. Untuk panjangnya 50, kemudian enter. Nah, ini kita masih menghadap ke sana ya. Sekarang kita putar benda kerjanya menggunakan 3D rotate. Tinggal klik benda kerjanya, enter. Nah, di sini ada arahnya kemana, tinggal dipilih saja, tinggal putar seperti itu. Oke, nah ini sudah menghadapnya benar ya, sudah sesuai dengan benda kerja yang sudah dibuat. Nah, sekarang kita tinggal pindahkan rahang tetapnya ke benda kerja menggunakan fitur move. Dan sebelumnya kita akan buat garis bantu terlebih dahulu di sebelah sini. Oke. Nah, kemudian kita tinggal pindahkan benda kerjanya yang telah dibuat dengan fitur move. Select object, enter. Kemudian kita ambil tengah-tengahnya. Nah, itu yang gambar segitiga midpoint. Kemudian masukkan ke midpoint yang garis bantu yang telah dibuat. Oke. Di sini sudah kita buat rahang tetap yang kedua. Nah, di sini kita akan membuat fitur fillet ya, sama seperti rahang tetap pertama yang telah dibuat. Di atasnya itu kita tidak runcing ya, tapi setengah lingkaran menggunakan fitur fillet. Seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Menggunakan R-nya 2, radiusnya 2. Dan enter. Select object. Enter. Seperti itu. Kemudian lakukan kembali untuk sisi berikutnya. Nah, ini sudah menjadi rahang tetap yang kedua. Kemudian tengahnya itu ada lubang ya untuk rancangan rahang tetap yang kedua. Ini lubang ini untuk ulirnya, untuk porosnya. Nah, di sini kita akan membuat garis bantu untuk membuat lubang. Kita sampai sini saja. Nah, oke. Ini untuk garis bantunya. Kemudian kita akan buat lingkaran ya, terlebih dahulu. Garis bantu lagi dari bawah. Ini untuk lingkarannya menggunakan radius 5,75. Oke, di sini sudah ada lubang untuk porosnya. Nah, ini belum berbentuk lubang ya, maka kita harus extrude terlebih dahulu agar menjadi fitur 3 dimensi. Dari ke belakang. Bebas ukurnya berapa saja karena nanti akan kita substrak untuk menjadi lubang. Dan kita substrak saja langsung. Pilih benda yang akan dipertahankan. Enter. Kemudian pilih benda yang akan dibuang. Nah, ini sudah menjadi lubang. Kita lihat. Oke. Ini sudah kita buat rahang. Oke, setelah membuat rahang tetap yang kedua, kita akan membuat
ulir atau porosnya ya, ulir penggerak. Nah, di sini kita akan menggunakan fitur silinder. Kita akan buat benda kerja di luar saja. Untuk diameternya itu 6. Dan untuk panjangnya itu 147. Enter. Nah, ini untuk silinder yang akan kita buat menjadikan ulir penggerak. Dan di sini kita akan menggunakan fitur helix. Helix ini untuk bahan membuat rancangan ulir. Kita ketik saja helix. Kemudian masuk ke center dari ulirnya. Klik, kemudian isi helixnya 6. Nah, kemudian isi 6 kembali. Enter. Jadi seperti ini. Dan kita sampai ujung, tarik saja sampai ujung. Sampai center yang ujung. Oke, jadi ini untuk rancangan membuat ulirnya. Nah, kemudian kita akan membuat poligonnya untuk bautnya. Kita akan menggunakan poligon dengan segi 6, poligon segi 6. Kita masuk ke center ulir, kemudian pilih inscribe in circle. Nah, jadi poligon ini untuk membuat kepalanya dengan panjangnya 10. Enter. Nah, ini untuk poligon. Kemudian kita extrude untuk menjadikan 3 dimensi. Klik, enter. Nah, seperti ini. Untuk lebarnya 10. Nah, seperti ini. Ini belum selesai karena apabila kita lihat di konseptual, ini masih berbentuk rancangan ya, belum menjadi ulir yang sebenarnya. Maka kita akan membuat bidang untuk membantu membuat ulirnya. Di sini kita akan menggunakan polyline. Kita buat di sampingnya saja. Jadi kita akan membuat persegi ya, bentuk persegi. Dan kita ubah dulu pandangannya ke Word. Kita buat polyline dengan ukuran 2 kali 2 kali 2. Oke, ini kita membuat persegi untuk membantu kita membuat ulir. Nah, setelah ini kita akan menggunakan fitur sweep. Dan sebelumnya kita akan rotate dulu dengan derajat 60 derajat. Select object. Kita rotate 60 derajat. Oke, jadi seperti ini bentuknya. Dalam pembuatan ulir memang agak ribet ya, jadi mungkin teman-teman bisa ekspor selebihnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Untuk pembuatannya kita akan menggunakan fitur sweep. Select object, pilih, kemudian pilih ke ulir yang telah kita buat. Nah, itu. Kemudian tunggu karena sedang proses. Nah, mungkin agak lama ya untuk prosesnya pembuatan ulir ini. Oke, sudah jadi ya. Ini untuk tampilan setelah kita sweep. Kita lihat. Nah, maka jadi seperti ini. Untuk ulir penggerak. Nah, kemudian kita akan pindahkan ulir ini ke benda kerja yang telah kita buat. Sebelumnya kita akan gabungkan dulu antar kepala dan ulirnya. Nah, ini belum tergabung ya. Kalau kita sorot, kita gabungkan dengan menggunakan union. Nah, sudah tergabung. Kemudian kita akan subtract. Select object.
Kemudian select objek yang kedua dan enter. Nah, ini sudah menjadi ulir yang sebenarnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, setelahnya kita akan move benda kerjanya ke benda kerja yang telah kita buat. Kita ambil dari center ulir ujung ke ujung sini. Kita buat garis bantu dulu sebelumnya. Nah, ini untuk garis bantu menentukan panjangnya 147. Ditambah dengan kepalanya. Jadi kepalanya 10 jadi 157. Oke. Nah, kita move saja. Kita buat garis bantu terlebih dahulu untuk center kepalanya. Kemudian move. Pilih bendanya. Ambil tengah-tengahnya. Kemudian masukkan ke garis bantu tadi. Oke. Kurang lebih seperti ini. Jangan lupa dihapus untuk garis bantunya ya. Nah, ini setelah uril penggerak dimasukkan ke benda kerja. Ini tampilan ragum. Ini belum selesai ya, karena setelah ini kita akan membuat bandulnya. Jangan lupa dihapus untuk garis bantunya. Oke, selanjutnya kita akan membuat mur. Mur ini diletakkan di sini ya, di dekat rahang tetap, itu nyambung dengan rahang tetap yang kedua. Ini letaknya. Nah, kita akan menggunakan mur, kita buat di luar benda dulu saja. Kita akan menggunakan poligon kembali. Poligon dengan ukuran 10. Dengan ukuran 10. Nah, ini poligonnya. Kemudian kita akan extrude dengan ketebalan 9. Oke. Kemudian kita akan buat lubang di tengah-tengah murnya. Kita akan buat garis bantu dulu menggunakan circle, lingkaran ya. Dan radiusnya 575. Ini sama dengan ukuran radius ulir yang tadi. 575. Oke. Kemudian kita akan extrude kembali. Kemudian kita subtract untuk membuat lubang di murnya. Oke. Kemudian kita akan buat lubang di atasnya. Lubang di atas murnya. Nah, kita akan buat lubang. Kita akan buat garis bantu terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Kita ubah dulu pandangannya ke word. Kita buat circle dengan radius 7. Kita ambil tengah-tengahnya. Oke, ini untuk lubang di murnya. Kemudian kita extrude. Kita tarik ke bawah. Dan kita subtract seperti biasa untuk melubangi. Oke, ini sudah ada mur yang dilubangi. Nah, ini untuk mur yang dilubangi ini kita akan masukkan ke ulir ya, ulir terlebih dahulu. Jadi kita di sini ada 2 mur. Kita menggunakan fitur move. Kita pindahkan, ambil satu titik untuk dipindahkan.
Nah, kita simpan di sini. Ini untuk mur pertama. Oke, seperti ini kurang lebih. Nah, setelah kita pindahkan, sekarang kita akan melubangi ulirnya karena di sini kita akan membuat handle ya. Kita akan lubangi dengan membuat lingkaran lagi agar si ulir yang di dalamnya itu berlubang karena tadi kan belum berlubang ya. Kita buat dengan diameter yang sama yaitu 7. Kemudian kita extrude. Ini kita tarik ke bawah. Nah, ini kita substrak sehingga ulir yang di dalam itu bolong ya. Oke. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, itu sudah terlubangi dengan ulir-ulir yang di dalamnya. Nah, ini lubang untuk handle-nya ya. Tapi sebelumnya kita akan membuat ulir yang kedua. Oh iya, sorry. Mur yang kedua. Mur yang kedua ini kita akan simpan di dekat rahang tetap. Kita ubah lagi pandangannya ke right. Kita buat lagi mur yang kedua, itu seperti tadi, poligon. Ukuran 6, kemudian diameter 10. Kemudian seperti tadi, urutan pembuatannya. Kita lubangi terlebih dahulu. Kurang lebih prosesnya sama, hanya perbedaannya di sini kita tidak akan buat lubang yang di atasnya. Dengan diameter 575. Oke, kita akan lubangi dengan substrak seperti biasa. Oke, di sini sudah kita buat mur yang kedua. Perbedaannya di sini kita tidak akan membuat lubang yang atasnya seperti mur pertama. Dan kita tinggal pindahkan saja ke dekat rahang tetap menggunakan fitur move. Sebelum dipindahkan kita akan untuk memudahkan kita akan hide terlebih dahulu ulirnya karena akan sedikit terhalangi ya untuk pemindahan objeknya. Kita pilih hide object untuk ulirnya. Oke, jadi ini untuk memudahkan teman-teman memindahkan mur yang tadi. Kemudian kita akan pindahkan dengan fitur move. Kita ambil senternya, kemudian pindahkan ke center dari rahang tetap, lubang rahang tetap. Oke. Lebih seperti ini. Jadi itu nempel ke rahang tetap ya untuk murnya. Nah, setelah itu kita akan munculkan kembali ulir yang tadi yaitu unhide untuk objek yang sebelumnya kita hide. Oke, selanjutnya kita akan membuat komponen yang terakhir ya, yaitu handle dan bandul. Nah, sebelumnya kita akan membuat garis bantu terlebih dahulu. Di sini kita akan melakukan perhitungan ya, karena si handle akan disimpan di tengah-tengah dari murnya ya. Nah, di sini panjang murnya itu sekitar 18 dan panjang handle-nya itu 70. Jadi apabila kita kurangi tengah-tengahnya, kurang lebih kita
memakai garis bantu dengan panjang 26. Nah, untuk titiknya kita mulai dari center ini yang panjang 26. Oke. Dan kita akan membuat handle dengan fitur silinder. Nah, radiusnya 6. Karena ini masih ray, kita akan ubah dulu ke tampilan Word. Radiusnya 6. Coba dengan 3. Oke. Karena mungkin belum ini ya, karena kita pakai R-nya 3. Dengan panjang 70. Enter. Nah, ini untuk handle. Kita sudah ada. Nah, setelah itu kita hapus garis bantunya. Jadi seperti ini. Ini sudah tengah-tengah ya. Sudah seimbang bagian atas dan bagian bawah. Kemudian kita akan membuat bandulnya. Untuk membuat bandul, kita menggunakan fitur spare. Nah, untuk ukuran spare-nya ini 6 ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita akan buat 2 bandul dengan fitur spare. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah bentuk dari ragum. Ya. Jadi berikut hasil akhirnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, tahapan terakhir yaitu kita akan coba untuk mencetak gambar yang telah kita buat. Untuk mencetak gambar ini terdapat beberapa tahapan yang harus kalian perhatikan. Ya, yang pertama, kalian harus menentukan terlebih dahulu ukuran kertas yang akan dipakai. Untuk praktikum kali ini kita akan menggunakan ukuran kertas 297 x 210 mm atau format A4. Lalu yang kedua kita akan mencoba untuk membuat etiket di AutoCAD. Oke, langsung saja. Pada tab layout ini, kalian klik, akan nampak tampilan seperti ini. Nah, kalian klik bingkai yang di dalam sini, hapus saja, klik delete. Setelah itu, kalian masukkan perintah rect untuk membuat persegi panjang. Klik enter, tentukan koordinat awalnya, yaitu 0,0. Enter. Setelah itu masukkan ukuran kertas yang ingin kita gunakan, yaitu 297. Klik tab pada keyboard dan 210. Enter. Kurang lebih ukuran kertas A4 terlihat seperti ini. Lalu masih pada tab layout, kalian klik kanan, pilih Page Setup Manager. Lalu klik layout 1 dan klik Modify. Setelah itu muncul tampilan untuk mengatur kertas, ukuran kertas, dan juga area yang ingin kita plot atau yang ingin kita print. Baik, yang pertama dari formatnya terlebih dahulu. Kita akan menggunakan format PDF. Pilih dwg to pdf.pc3. Setelah itu paper size-nya kita pilih yang ISO full bleed A4 297 x 210 mm.
Nah, area yang ingin kita uploadnya, kita pilih yang Windows. Lalu, klik pada endpoint sisi atas dari rectangle-nya ke endpoint sisi bawah dari rectangle-nya. Klik. Oke, jika sudah, kalian checklist fit to paper dan checklist juga center the plot. Setelah itu klik OK. Nah, otomatis plot areanya akan menyesuaikan dengan ukuran rectangle yang telah kita buat. Setelah itu, kita akan membuat bingkai terlebih dahulu karena ini kan ukuran kertasnya masih A4. Seperti biasa, kalian harus buat bingkai atau marginnya terlebih dahulu. Nah, kita bisa manfaatkan fitur offset di sini. Ketik offset, enter. Di sini bebas kalian mau pakai berapa, namun dari kami menggunakan offset ukuran 3,5 mili saja. Enter. Pilih rectangle-nya, tarik ke bawah, klik. Escape saja. Lalu setelah itu, ketik di keyboard Ctrl plus A. Ctrl A ya, agar kita select semua objek yang telah kita buat. Lalu klik kanan pada mouse. Pilih Properties. Kita akan mengubah warna dari rectangle yang telah kita buat menjadi hitam. Close. Kita lihat menjadi hitam. Setelah itu kita akan membuat etiketnya. Baik, untuk membuat etiket ini kita dapat memanfaatkan fitur lain. Nah, ukuran-ukuran dari etiketnya kalian dapat lihat di modul Gamtek. Di situ ada ukurannya. Ketik perintah line, L enter. Klik dari endpoint yang di sini. Tarik ke kiri panjang 16 mm. Enter. Tarik lagi ke kiri panjang 30 mm. Enter. Lalu tarik lagi ke kiri sepanjang 84 mm. Enter. Dan terakhir tarik ke kiri lagi sepanjang 50 mm. Enter. Lalu kita tarik ke atas panjang 10 mm. Enter. Dan tarik ke samping kanan panjang 180 mm. Enter. Lalu escape saja. Setelah itu kita akan melengkapi bagian yang masih kosong, L enter. Jadi dari endpoint yang di sini ke atas panjang 10 mm. Enter. Escape saja. Kita pakai lagi fitur lain. Kita cari titik endpointnya. Nah, ketemu kan? Klik, tarik ke atas panjang 10 mm. Enter. Oke. Selanjutnya untuk yang di sini sama kita manfaatkan fitur lain. Nah, ini ada nih midpoint, tarik ke atas panjang 10 mm. Enter. Oke, selanjutnya bagian atas dari etiketnya akan kita lengkapi sama masih dengan perintah line. Klik dari endpoint yang di sini, tarik ke atas sepanjang 15 mm. Oke, tarik ke kanan sepanjang 30 mm. Tarik ke kanan sepanjang 40 mm. Enter. Kanan lagi 54 mm. Enter. Dan terakhir panjang 64 ya, 64. Enter. Dan terakhir sepanjang 46. Oke, sedangkan perintah lain akan kita lengkapi bagian-bagian yang masih kosong.
tarik ke bawah sepanjang 15 mm, enter. Lain lagi. Nah, ini tinggal kalian lengkapi saja bagian-bagian yang masih kosongnya. Sebenarnya dalam pembuatan etiket ini tergantung enaknya kalian aja mau mulai dari mana. Bebas, silahkan gunakan keterampilannya masing-masing, gunakan skillnya masing-masing. Kalian bebas memulai dari mana, harus sama persis kayak yang kita ajarkan di sini. Lalu kita buat garis bantu dulu, panjang 5 mili, tarik ke samping, panjang 150. Oke. Kita copy saja, pilih objek yang akan dikopinya, garis bantu ini dan garis ini. Oke, enter. Pilih titik yang di sini, kita bawa ke titik endpoint ini. Setelah itu jangan lupa dihapus garis bantunya. Oke. Nah, kurang lebih akan seperti ini tampilan etiketnya atau bentuk etiketnya. Sekarang tinggal kita hitamkan saja, kita blok dulu. Lalu klik kanan pada mouse, pilih properties. Selanjutnya kita ubah warnanya menjadi hitam. Oke, lihat kan ya? Nah, untuk selanjutnya kita akan melengkapi bagian-bagian yang masih kosong ini. Kita akan melengkapinya dengan beberapa keterangan dari gambar yang kita buat dan identitas kita. Pertama, untuk kolom yang di sini itu menunjukkan ukuran kertas yang kita gunakan. Oke, kita bisa menggunakan perintah multiline text. Ada di menu annotate, klik multiline text. Kita drag dulu dari sini ke sini. Selanjutnya kita ketikkan ukuran kertasnya A4. Oke, kita blok dulu. Ganti warnanya menjadi hitam. Escape, terus yes. Nah, ini kan masih kecil ya. Gimana cara ngubahnya? Oke, untuk merubahnya kita klik dulu ini 2 kali. Kita blok. Kita tinggal masukkan saja ukuran huruf yang atau angka yang ingin kita gunakan. Misalkan kita gunakan 5. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita pasin dulu. Kita pasin dulu semua kotaknya. Klik 2 kali. Kita pilih center. Kita move aja ke bawah dia. Oke, seperti ini. Lalu sebelahnya itu keterangan nomor. Kita copy saja. Oh, enter. Objeknya yang ingin kita copy. Kita tarik saja ke sini. Kita ubah menjadi nomor. Oh, sorry. Kita ubah menjadi nomor 1. Yang besar. Nah, yes.
lagi supaya ada di tengah-tengah. Oh sorry, untuk yang ini kosong ya, ini buat tulisan keterangan, jadi kita drag aja supaya lebih pendek garisnya. Nah ini tinggal kalian sesuaiin aja nanti sama ukuran yang ada di modul. Pengerjaannya ini mau dari manapun bebas, tergantung enaknya kalian aja. Saya akan mengajarkan dasar-dasarnya saja di sini. Selebihnya itu bagaimana kalian untuk cara memulainya. Lalu copy lagi, drag, panjangin dulu karena ini agak panjang tulisannya. Klik 2 kali, kita blok, kita ganti dengan ragum. Oke, tinggal dipasin aja di sini. Lalu untuk yang di sebelah kiri, kita kasih keterangan Unisba. Klik 2 kali. Unisba. Oke, yes. Setelah itu lengkapi juga bagian etiket yang di kolom-kolom yang masih kosong. Sama kita manfaatkan fitur teks. Sama supaya lebih cepat kita copy aja teksnya. Kita pindahkan ke sini. Oke. Setelah dipindahkan, kita ubah dulu ukurannya ya, agar lebih kecil. Klik 2 kali, blok dulu, coba kita ubah ke 1 aja. Oops, sorry. Enter. Oke. Yes. Nah, oh terlalu kecil. Oke, kita pakai 2,5 aja deh. Blok, kita pakai 2,5. Enter. Ini. Kita ubah ke left. Ganti dengan keterangan. Kita move aja, pasin supaya lebih enak terlihatnya. Oke. Nah, ini tinggal di tadi. Ke sini. Ini pun sama, tinggal di copy saja. Jangan lupa dirubah dulu kalimatnya. Yang ini menunjukkan keterangan skala yang digunakan. Di bagian ini keterangan digambar oleh siapa. Lalu supaya terlihat lebih rapi, copy lagi teksnya, bawa ke sini kira-kira. Skalanya 1:1. Misalkan kita menggunakan 1:1. Ini copy lagi saja supaya lebih cepat. Sini. Nah ini tulis dengan nama kalian. Namanya
misalkan Richard. Yes. Nah, ini tinggal kalian copy saja untuk mengisi bagian-bagian yang bawahnya. Masukkan perintah copy, enter. Klik, lalu drag ke bawah. Oke. Klik. Nah, tinggal diganti aja. Yang ini satuan yang digunakannya. Satuan, skip, enter. Yang digunakan yaitu milimeter. Ini tanggal pembuatan gambar atau tanggal di ACC gambar. Misalkan tanggal 21 Juni 2020. Sebelumnya kita perbesar dulu supaya dia muat semua. ya. Nah, di bagian ini keterangan NPM-nya. NPM. Tuliskan NPM kalian. 01 misalnya. Yang di sini diperiksa. Oleh tim asisten. Perbesar dulu supaya muat tulisannya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita melengkapi satu kolom yang masih kosong, yaitu kolom yang menunjukkan proyeksi yang kita gunakan pada gambar. Proyeksi Amerika atau Eropa. Oke, di modul sudah ada. Nah, contoh yang sekarang kita akan membuat lambang untuk proyeksi Amerika. Ukurannya kalian bisa lihat di modul juga. Oke, pertama kita akan membuat lingkarannya terlebih dahulu. Kita gunakan perintah dengan radius yang pertama itu 2,5. Enter. Lalu kita buat lagi lingkaran dengan radius 4. Nah, selanjutnya kita akan membuat gambar objek di sebelahnya. Bisa menggunakan fitur lain saja. Dari sini tarik. Berarti untuk ukuran bidang yang pertama atau garis yang pertama ini seukuran dengan diameter dari lingkaran yang di dalam, yaitu 5 mm. Oke. Selanjutnya kita akan membuat garis yang untuk lingkaran luar. Dan sebelumnya kita buat garis bantu terlebih dahulu ya. Sepanjang 10 mm. Lagi enter.
Karena panjangnya 8, kita bagi saja 2. Jadi 4 dan 4. Lalu tarik hapus garis bantunya. Nah, kita sambungkan saja. Dan satu lagi untuk melengkapinya ke sini. Jangan lupa kita ubah dulu warnanya menjadi hitam. Klik kanan, pilih properties. Setelah itu pilih warnanya menjadi hitam. Close saja. Nah, jangan lupa kita buat garis putus-putusnya. Klik kanan, ubah dulu warnanya. Line type-nya pilih yang hidden 2. Sudah, tinggal kita paskan saja. Grup dulu supaya lebih mudah. Kita satukan gambarnya dulu, objek-objeknya. Baru setelah itu kita move agar posisinya center. Nah, ini untuk etiketnya. Selanjutnya kita akan mencoba memasukkan gambar yang telah kita buat ke dalam kertas ini. Kertas yang udah kita siapin, bingkai dan etiketnya, margin dan etiketnya. Gimana caranya? Kita balik ke tab model. Ini objeknya ya. Lalu klik view, pilih base, from model space. Klik. Nah, kita select objeknya. Kita pilih semuanya. Terus enter. Nah, ini ada bacaan enter new or existing layout name to make current or. Kita pilih yang layout 1 karena kita akan membuat gambar ini ada di layout 1. Enter. Nah, ini tinggal kita sesuaikan. Kita klik di sini dulu. Klik. Kita ubah dulu skalanya karena ini sepertinya akan terlalu besar. Kita ubah skalanya menjadi 0,5 agar lebih kecil. Lalu enter. Tarik ke atas untuk membuat tampak atas. Klik, lalu tarik ke samping untuk membuat tampak sampingnya. Klik, lalu tarik ke pojok kanan untuk menampakkan atau memunculkan tampilan 3 dimensi. Klik, lalu enter saja setelah itu. Tunggu beberapa saat. Nah, lamanya proses ini tergantung dari spesifikasi device, laptop, ataupun PC yang kalian gunakan. Sudah muncul ya. Nah, ini tinggal kita rapikan saja. Kita move ke sini ke agak bawah. Supaya lebih terlihat rapi. Klik. Lagi, memang proses ini membutuhkan spek yang agak tinggi karena ya lumayan berat untuk laptop. Nah, karena tadi skalanya kita perkecil, kita ubah di sini skalanya bukan 1:1. Tapi 1:2 karena setiap 1 mm yang ada di gambar ini mewakili 2 mm untuk ukuran aslinya. Nah, sudah jadi. Ini kurang lebih ini tampilan kertas yang akan kita plotting atau kita print nantinya.
Sekarang bagaimana cara untuk mengubahnya menjadi PDF formatnya? Oke, pada tab layout 1, klik kanan, lalu pilih plot. Continue to plot a single sheet. Nah, ininya karena sudah kita setting di awal, kita tinggal preview saja. Kita lihat, nah kurang lebih seperti ini tampilannya. Karena ini menggunakan Autodesk versi yang student ya, maka dari itu watermark dari Produced by an Autodesk ini tidak bisa kita hilangkan, kecuali kalian menggunakan AutoCAD yang berlisensi ataupun kalian menggunakan AutoCAD yang di-crack sama kalian. Untuk yang student version yang resmi dari website AutoCAD-nya itu pasti ada watermark seperti ini. Tapi tidak apa-apa karena ini digunakan dalam proses pembelajaran, jadi dimaklum saja. Oke, close. Lalu kita save di tempat yang kalian inginkan. Oke. Tunggu beberapa saat hingga dia selesai. Dan kita dapat lihat hasilnya. Nah, ini dia gambar yang sudah kita plotting. Ini formatnya PDF ya, jadi bagus kualitasnya. Kalian zoom pun tidak akan pecah. Oke, untuk ngeprintnya tinggal kalian print seperti biasa dari format PDF. Dan gambar pun akan tercetak nantinya. Baik, mungkin cukup sekian tutorial AutoCAD yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, selebihnya kalian dapat mengeksplorasi fitur-fitur dari AutoCAD. Ini sesuai dengan kemampuan dan keinginan yang kalian tanamkan dalam diri. Karena yang kami ajarkan di sini hanya basic dan dasar-dasarnya saja. Selebihnya diharapkan kalian mampu mempelajarinya sendiri, mampu mengembangkan sendiri, sehingga nanti kalian dapat membuat suatu produk atau rancangan dalam beberapa mata kuliah tertentu. AutoCAD ini akan sangat diperlukan. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.